para pelatih. Dan juga kita bisa menyaksikan apa yang terjadi di babak pertama. Bagaimana Persikapas Pasuruan tampil di luar dugaan, mampu mengimbangi dan bahkan mampu memberikan satu atraksi permainan kepada tamunya Persiwa Wamena. Dan baru saja kick off babak kedua telah dimulai. Satu tekanan coba dibangun kali ini melalui sektor sebelah kiri pertahanan oleh Persikapas Pasuruan. Edgar Rolon yang menjadi pemain handal di lapangan tengah. Herman Rontini kali ini melakukan lemparan ke dalam bagi Persiwa Wamena. Apabila memang skor berakhir dengan skor 1-1, Persiwa Wamena akan mendapatkan satu keuntungan dengan mencuri satu angka di Pasuruan ini. Kembali lemparan ke dalam akan dilakukan bagi Persikapas. Inilah dia sang maskot yang kali ini membawa pecutan. Bagaimana kali tekanan coba dibangun oleh anak-anak Persikapas tapi masih dapat dihalau. Kali ini Febrian. Arturo Villasanti melakukan satu overlapping. Berikan bola kepada Asep Dayat. Pelan dia kepada Alexander Robinson. Langsung saja maksudnya. Dibuang bola dengan masih ada seorang pemain yang meringis kesakitan. Kita lihat siapa yang meringis, ternyata Edgar Rolon. Kita lihat apa yang terjadi. Wow, terjatuh begitu keras. Ya, kelihatan dari tangan daripada Rolon dan pinggangnya begitu jatuh salah posisi sehingga dia juga mengalami kesakitan yang saya pikir ini memang cukup luar biasa. Edgar Rolon harus menerima bantuan dari tim medis, di mana dia tadi mengalami sedikit masalah dengan pergelangan tangannya. Bagaimana Subangkit, mantan pelatih dari Persikapas Pasuruan, dan inilah dia para pemain atau juga para bini-bini pemain. Dan Shakira Mania tidak henti-hentinya menari-nari dan juga bernyanyi-nyanyi untuk memberikan dukungan kepada Persikapas di sore hari ini. Lemparan ke dalam kali ini coba akan dilakukan oleh Edi Sibung. Langsung saja Edi Sibung berikan bola. Berhasil direbut tadi oleh Mariano Oscar. Satu skill Mariano Oscar, satu pelanggaran. Dan Edgar Rolon sudah kembali bisa melanjutkan jalannya pertandingan di sore hari ini. Apa yang hadir tentunya kita lihat bagaimana satu skill dari seorang Mariano Oscar. Ronnie Tri langsung saja menggapai bola. Masih terlihat begitu santai para pemain. Belum tempo yang begitu tinggi diperagakan. Edgar Rolon kali ini satu serangan yang begitu cepat. Edgar Rolon begitu baik dia. Masih ada Febrian. Dan satu peluang kali ini bagi Persikapas Pasuruan. Dan hampir saja sebuah satu serangan balik yang sangat dahsyat dilakukan oleh Asep Dayat kembali. Masih dapat diamankan oleh Charles Wolf. Iya, satu poin positif saya lihat bagaimana Rolon berani untuk keluar melakukan penetrasi dan melakukan dribbling sampai ke di kotak penalti, dan pada saat bola mantul disambut oleh Asep Dayat, dan kita lihat bagaimana Wolf sangat cepatnya untuk menghalau bola, Bung Rendra. Alexander Robinson sudah lakukan. Kali ini Kasan Soleh satu tendangannya masih melenceng dan berusaha tadi diambil. Bagaimana Edgar Rolon tampil cukup berani untuk melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti di awal-awal babak kedua ini. Dan inilah dia tentunya suatu hal yang positif bagi Persikapas Pasuruan untuk bisa meraih poin penuh di pertandingan kandangnya. Charles Wolf yang tampil gemilang dengan menyelamatkan satu tendangan yang sangat-sangat akurat dari Asep Dayat tadi. Dua penyelamatan telah dilakukan oleh Charles Wolf. Kasan Soleh masih tergeletak dia, dan juga masih terduduk, mengalami tabrakan. Oh, terkena siku yang sepertinya memang tidak disengaja oleh Peter Rumaropen. Ya, kembali dalam tayangan amat bagaimana wajah dari Kasan terkena sikut dari Peter Rumaropen dalam perebutan bola tadi. Ya, saya kali ini langsung saja dia mendorong bola. Kembali Edgar Rolon yang lebih berani dan juga lebih mobile dalam permainannya di babak kedua. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persiwa
Jorge Amaya. Bola tadi dituju kepada Buakai. Edi Fodai. Arturo Villasanti tidak memberikan ruang sedikit pun. Mariano Oscar. Bali. Dimana Mariano Oscar. Pemain yang jarang tersenyum. Irfan Junaidi. Sudah lakukan. Pelan-pelan para pemain. Berhasil direbut kali ini oleh Mariano Oscar. Mariano Oscar cepat sekali dia berusaha memasuki kotak penalti. Kembali halawan yang coba dibangun oleh para pemain Persiwa Wamena. Berhasil digagalkan oleh Pancho atau juga Edgar Rolon yang membantu pertahanan. Sedikit berbeda peran dari seorang Edgar Rolon di babak kedua ini. Lebih agresif dan juga lebih mobile penampilannya. Ya, kita lihat bagaimana nanti apakah Rolon juga mampu menjaga kondisi stamina-nya yang kita lihat dia begitu mobile bergerak ke hampir seluruh lapangan. Sepak pojok tadi masih dapat dihalau. Kembali kali ini Asep Dayat berusaha untuk mengejar bola. Masih tarik langsung saja dia memberikan umpan maksudnya tadi kepada pergerakan Sandesea. Kembali lagi kali ini bola dituju. Sayang sekali terlalu deras bola yang diarahkan. Atau juga sudah berada dalam posisi offside. Bagaimana Peter Rumaropen. Satu umpan yang sangat baik maksudnya kepada Peter Rumaropen. Tapi memang jelas sekali terlihat sudah berada dalam posisi offside. Ternyata pergantian pemain dilakukan. Rodrigo Moreira dimasukkan di babak kedua ini menggantikan Alexander Robinson. Apakah yang terjadi terhadap seorang Alexander Robinson? Apakah dia tidak bisa memuaskan seorang Jorge Amaya untuk pertandingan di sore hari ini sehingga harus ditarik keluar oleh Rodrigo Moreira? Ya, saya pikir di sini ada satu keputusan yang sangat positif. Ya. Dia melihat mungkin ada yang tidak jalan dari strategi yang diberikan terhadap diri Alexander Robinson sehingga juga menurut Amaya dia harus menggantikan Robinson dengan Moreira yang kita kenal juga dia juga mempunyai kualitas dalam hal penyelesaian akhir. Gimana kali ini Rodrigo? Pelan-pelan para pemain Persekapas mencari celah dari pertahanan Persiwa Wamena yang memang sepertinya lebih terfokus untuk bertahan di awal-awal babak kedua ini. Charles Wolf dengan tenang dia menjemput bola. Sambil mengunyah terlihat Charles Wolf. Coba tekanan. Bagaimana berusaha melakukan percobaan kerjasama 1-2 para pemain dari Persiwa Wamena. Satu pelanggaran kali ini dilakukan oleh Kasan Soleh dan pergantian pemain kembali. Bagaimana akan dilakukan oleh Persiwa Wamena. Kasan Soleh begitu dingin dia lakukan pelanggaran tadi terhadap Febrian Sofiandi. Tarik kita lihat Peter Rumaropen dan inilah dia Yohanes Kabagaimu. Bagaimana Yohanes Kabagaimu? Ternyata kita lihat dua pemain yang menjadi pilar di lapangan tengah, Mariano Oscar dan juga Alexander Robinson ditarik keluar oleh pelatih masing-masing yaitu Joko Susilo dan juga Jorge Amaya. Ya, suatu keputusan saya pikir di sini diambil oleh Joko Susilo mengingat emosi daripada Mariano Oscar yang kadang-kala tidak bisa terkontrol. Hampir saja Bernenda. Bagaimana tadi satu peluang bagi Persiwa Wamena. Edgar Rolon kali ini, masih Edgar Rolon. Langsung saja ya mengirim bola kepada Rodrigo Moreira. Satu pelanggaran tadi terhadap Asep Dayat. Pemain yang terlihat juga lebih fresh penampilannya. Asep Dayat tidak diberikan kesempatan oleh Tarik untuk bisa melewatinya. Satu pelanggaran tadi. Tendangan bebas kali ini bagi Persekapas Pasuruan. Bisakah Persekapas Pasuruan memanfaatkan tendangan bebas ini untuk bisa mencuri gol lagi, untuk meraih gol, untuk memuaskan publik dari Sakira Mania?
Masih belum bisa dia, masih dapat digagalkan satu serangan yang coba dibangun oleh para pemain. Kali ini bagaimana Andi Odang berada dalam kotak penalti. Masih Andi Odang kali ini kirimkan bola. Satu peluang dan sebuah gol! Dari pemain yang masuk di babak kedua, Rodrigo Moreira berhasil membuat publik yang hadir di Stadion Ersan Pogar meniupkan, menyanyikan sorak-sorainya untuk kemenangan 2-1 bagi tim Persekapas Pasuruan atas Persiwa Wamena. Ya, kita lihat bagaimana satu keputusan yang sangat-sangat luar biasa menurut saya. Bagaimana Amaya melihat perubahan memang harus dilakukan. Dan kita di sini bagaimana satu akselerasi yang sangat cepat yang dilakukan oleh Andi Odang. Dan dia melakukan mencipping bola ke jati yang jauh. Dan kita lihat bagaimana Moreira sudah siap untuk melakukan heading. Ini adalah suatu keputusan yang sangat tepat menurut saya. 2-1 untuk Persekapas Moreira. Satu hal yang sangat luar biasa. Vini, Vidi, Vici. Itulah dia slogan yang diteriakkan oleh Rodrigo Moreira. Datang dan langsung bisa memperbesar kemenangannya dengan skor 2-1 saat ini. Ya, seperti hal gini lah Rendra, kita lihat bagaimana hal positif yang ditunjukkan setiap pelatih yang ada sekarang ini. Bagaimana mereka mampu menggantikan pemain, dan pemain pengganti adalah sebagai kunci kemenangan daripada timnya sendiri. Dan saya pikir apabila ini kerap terjadi, saya pikir pemain pengganti pun bukan berarti pemain cadangan mati, Rendra. Ada pemain justru malah datang dari cadangan dan membuat kemenangan untuk timnya. Balik unggul kali ini tim tuan rumah Persekapas Pasuruan melalui Edgar Rolon. Bagaimana mereka yang sempat tertinggal lewat gol bunuh diri dari Pancoro Tuno, tapi berhasil diputar balik dengan gol dari Pancoro Tuno dan juga dari Rodrigo Moreira. Semakin bersemangat kita lihat anak-anak Persekapas Pasuruan, dan juga bagi Persiwa Wamena, mereka harus bisa lebih tenang, mendapatkan satu tekanan dari balik. Mereka unggul, sekarang mereka harus berada dalam posisi tertinggal. Tentunya faktor ketenangan yang harus bermain di situasi yang begitu sulit saat ini. Edi Sibung langsung saja kirimkan bola kembali. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persiwa Wamena. Ya, di sini kita lihat bagaimana Amaya memasukkan sekarang mereka bermain dengan 3 striker. Kita lihat di situ ada Asep Dayat, di situ juga ada Andi Odang dan Moreira. Dan di sini adalah bagaimana juga sebenarnya Joko Susilo untuk menerapkan sistem pertahanan dengan perubahan yang dilakukan oleh tim dari Pasuruan. Pelan-pelan kali ini para pemain Persekapas Pasuruan mencoba menguasai jalanan pertandingan atau juga menjaga ritme permainan. Rodrigo Moreira duel dengan Yesaye. Tendangan bebas sudah dilakukan bagi Persiwa Wamena. Kembali lagi Rodrigo Moreira, pelan saja dia. Kembali lagi bola daerah diarahkan. Dapat dihalau Andi Odang. Yesaye. Memang kalau kita juga apa yang ada di barisan pertahanan dari Persiwa Wamena, mereka memiliki tembok-tembok yang begitu tinggi, yang sangat sulit bagi striker-striker lawan untuk bisa menembusnya. Apa yang terjadi, sudah handball sepertinya Andi Odang. Ya, kita lihat bagaimana juga postur tubuh yang tinggi-tinggi kita lihat yang dimiliki pemain bertahan daripada Persiwa Wamena, dan mereka tidak bisa menghalau pergerakan cepat yang dimiliki oleh striker-striker dari Pasuruan yang begitu cepat menurut saya. Dan dengan postur yang tinggi pun mereka tidak menjamin apakah mereka bisa melakukan atau mengcounter permainan atau penyerang daripada Pasuruan. Kali ini coba tekanan kembali dibangun oleh para pemain. Charles Wolf lebih dekat terhadap bola. Andi Odang. Satu skill yang sangat baik tadi dilakukan oleh Edi Sibung, melewati beberapa pemain. Lemparan ke dalam kembali kali ini bagi Persekapas Pasuruan. Ya, satu hal yang saya baca dari surat kabar bahwa pelatih daripada Persiwa mengatakan dia sangat takut apabila permainan daripada Persiwa ingin menjadikan anti klimaks pada saat mereka bermain melawan Persipura, dan mereka menganggap remeh Pasuruan karena berdarah di papan bawah. Dan kita lihat di sini sebenarnya tidak begitu terlihat perbedaan mencolok yang kita katakan tadi di urutan 1 dan urutan buncit di klasmen.
Satu tendangan yang begitu keras masih berada di sebelah kanan Edgar Rolon. Tendangan first time-nya masih berada di sebelah kanan dari gawang Charles Wolf. Kembali lagi kita lihat bagaimana satu tekanan yang dilakukan oleh para pemain dari Persekapas Pasuruan. Bola mengarah kepada Edgar Rolon dan langsung saja satu tendangan first time-nya. Para pemain dari Persiwa Wamena terlihat mencoba untuk keluar dari tekanan para pemain Persekapas Pasuruan. Bagaimana bola bisa direbut. Satu penyelamatan yang cukup gemilang tadi dilakukan oleh Oka John. Satu serangan balik kali ini cepat balik Peter Rumaropen. Masih dapat digagalkan dia. Dan kali ini Edgar Rolon kembali membawa bola. Masih Edgar Rolon pelan saja dia menggulirkan bola ke sebelah kiri kepada Kasan Soleh. Masih Kasan Soleh cepat dia. Bisakah dia melewati Oka John? Bukan satu pelanggaran. Sangat sulit sekali seorang Kasan Soleh untuk melewati Oka John yang berbeda sangat besar posturnya. Ya, satu yang menarik di sini adalah sama sekali tidak ada perbedaan kasta antara dua tim yang berbeda dalam posisi di klasemen sementara. Oh, satu tackle yang keras saya pikir. Arturo Villasanti melakukan pelanggaran terhadap Febrian Sofiandi. Ya, kita lihat apakah wasit memberikan suatu pelanggaran berikut juga dengan memberikan kartu, karena saya melihat di sini pelanggaran yang sangat berbahaya dan sewajarnya Villasanti diberikan kartu kuning. Kita ini tayang ulang. Ya. Ya. Tidak mengenai bola sama sekali dan ini wajar apabila diberikan kartu kuning, Dra. Masih harus mendapatkan perawatan. Kita lihat Febrian Sofiandi. Harus ditanduk keluar lapangan. Saker Ramania terus menerus mereka menyanyi-nyanyi. Ya, kali ini satu peluang tertinggi bagi Persiwa Wamena. Mereka mendapatkan tendangan bebas yang tidak begitu jauh dari kotak penalti. Satu jarak yang ideal untuk bisa langsung melakukan tendangan bebas mengarah ke gawang dari Roni Triprasnanto. Ya, kita lihat di sini apakah pelanggaran yang dilakukan oleh Moreira justru malah menjadikan gol untuk Persiwa. Kita melihat di sini sangat kontradiktif apabila dia akhirnya juga mengakibatkan gol untuk Persiwa, Rendra. Kita lihat bagaimana Rodrigo Moreira dan juga Andi Oda menjadi pagar dari penjaga gawang Roni Trip. Asep Dayat, ada Peter Rumaropen, ada juga Sandesea. Siapakah yang akan mengambil tendangan bebas ini? Sepertinya inilah dia, Peter Rumaropen, pemain yang mendapatkan julukan kakak dari para penggemarnya. Akan menjadi sang eksekutor. Bisakah Peter Rumaropen masih membentur pagar kali ini? Bola masih berada dalam kotak penalti dan langsung saja dihalau tanpa kompromi untuk meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sandesea berebut bola. Sandesea dapat dihalau. Kembali lagi handball sepertinya. Ini dia Yohanes Kabagaimu baru masuk tadi. Pancho Rotuno melakukan tendangan bebas bagi Persekapas Pasuruan. Kembali lagi Asep Dayat, begitu rajin dia bergerak ke kiri dan ke kanan. Masih Asep Dayat ke belakang kali ini kepada Edi Sibung. Satu skill yang sangat baik kali dari para pemain Persekapas. Langsung saja mengarah ke dalam kotak penalti. Kembali lagi Charles Wolf tampil cukup gemilang untuk menjaga gawang dari Persiwa Wamena. Ya, satu pelanggaran yang sebetulnya pantas diberikan hukuman oleh wasit M. Agus. Ketika dalam situasi scrimmage di mulut gawang Charles Wolf, jaga gawang seharusnya memang dalam wilayah proteksi. Ya, satu gerakan yang mengganggu dari Kasan Soleh dan ketika Charles Wolf dalam situasi yang menguntungkan untuk menyergap bola, sudah terjatuh lewat sebuah sundulan dari Kasan Soleh. Masih mendapatkan perawatan Charles Wolf. Mudah-mudahan saja tidak mengalami cedera yang begitu parah.
Dan tentunya sangat kerugian bagi Persiwa Wamena apabila Charles Wolf tidak bisa meneruskan jalannya pertandingan. Karena memang penampilannya walaupun 2 gol bersarang ke dalam gawangnya, tapi penampilan dari Charles Wolf sejauh ini memang sangat luar biasa. Kita lihat bagaimana penjaga gawang Gary Mandagi sudah bersiap-siap. Masih kesakitan, kita lihat Charles Wolf masih dibantu oleh Tarik Koi, Sande Sea, dan juga bagaimana tadi ada Eddie Fodai, Rodrigo Moreira, ada Kasan Soleh yang maju untuk membantu penyerangan. Tarik Koi menutup pergerakan dari seorang Kasan Soleh. Dia lakukan lemparan ke dalam. Manuel tadi satu skill sudah meninggalkan lapangan permainan, diperagakan oleh anak-anak dari Persekapas Pasuruan. Arturo Villasanti sudah mulai menurunkan tempo permainannya anak-anak Persekapas Pasuruan, dan mereka sepertinya sudah mulai terfokus untuk menjaga daerahnya masing-masing untuk bisa menjaga kemenangan yang sejauh ini sudah mereka raih dengan menceploskan 2 gol ke gawang Persiwa Wamena. Langsung mengarah ke dalam kotak penalti, berhasil dihalau tadi. Kembali lagi kali ini datang tekanan dari para pemain Persiwa Wamena. Satu peluang kali ini dari Persiwa Wamena, hampir saja. Dan kembali lagi satu tendangan, hanya berada di sebelah kanan tipis dari gawang Roni Tripresnanto. Ya, satu kelebihan dari Eddie Bokai Fodai, kita melihat dalam situasi yang bola bergerak liar, dia dengan cepat melepaskan tendangan, menyusur tanah tipis di samping kanan gawang Roni Tripresnanto. Eddie Fodai sejauh ini masih belum bisa menceploskan bola. Dan kalau kita memang menilik apa yang dilakukan oleh Persiwa Wamena di 5 pertandingan terakhir, mereka meraih 4 kali kemenangan dengan 1 kali kekalahan, dan mereka berhasil menceploskan 11 gol dan hanya kemasukan 2 gol dengan poin 12. Tentunya satu hasil yang maksimal, dan tidak heran kalau Persiwa Wamena saat ini berada di posisi puncak grup 2 wilayah timur. Kita lihat bagaimana Charles Wolf masih kesakitan dia. Tekanan coba dibangun oleh para pemain Persiwa Wamena. Satu kerjasama yang sangat baik kali ini, peluang terjadi. Bukan satu pelanggaran, Pancoro Tuno. Ya, sayang sekali saat bagaimana tadi sebenarnya Sandesi masih bisa menguasai bola, namun memang terjadi sedikit gangguan. Namun dia jatuh setelah dia berdiri sebenarnya, Rendra. Saya pikir ini suatu tindakan untuk mengelabui wasit. Ya, satu hal yang juga sebetulnya tidak perlu dilakukan oleh Sandesea. Ya. Karena kalau dia sedikit lebih tenang, lebih sabar, dan lebih percaya diri, boleh jadi satu peluang itu bisa dimaksimalkan menjadi gol nantinya. Bagaimana Oka John juga sudah mulai membantu penyerangan, melakukan overlapping dari belakang untuk membantu, dan sesekali melakukan tendangan-tendangan cannonball dari luar kotak penalti. Sudah berada dalam posisi offside. Apa yang terjadi? Tarik dengan Asep Dayat. Stamina yang sudah mulai menurun, dan juga permainan yang sudah mulai keras membuat emosi para pemain. Coba kali ini melakukan tekanan para pemain dari Persiwa. Sayang sekali tadi tekanan yang coba dilakukan oleh Persiwa masih berhasil digagalkan. Kembali lagi kali ini Andi Odang. Satu pelanggaran jelas terlihat bagaimana Tarik tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada Andi Odang untuk bisa mengontrol atau juga membawa bola. Kita melihat memang penampilan Andi Odang dengan teman duetnya Asep Dayat sore hari ini lumayan bagus dan sering merepotkan, bahkan juga memancing emosi lini belakang Persiwa Wamena. Kasan Soleh kali ini yang melakukan tendangan. Rodrigo Moreira tadi berusaha untuk menggapai bola. Kasan Soleh tadi, Charles Wolf sudah lakukan dia tendangan mengarah kepada Sande Sea. Peter Rumaropen kali ini, masih Peter Rumaropen. Sangat baik dia kerja sama 1-2. Berusaha melewati Arturo Villasanti dan juga depan Pancoro Tuno. Satu kontrol bola. Masih dikuasai kali ini dan inilah De Febrian. Langsung kirim ke dalam kotak penalti. Dan masih dihalau bola. Dan kembali lagi datang satu serangan. Satu pelanggaran sepertinya. Bukan satu pelanggaran. Bagaimana perebutan bola tadi. Dan kembali lagi Herman Rontini melakukan satu tendangan. Dan masih terlalu jauh dari gawang Ronny Tri.
Nah, dia kapten kesebelasan Herman Rontini yang berusaha melakukan satu tendangan spekulasi dari luar kotak penalti. Kita melihat bagaimana penampilan tuan rumah Pasuruan sore hari ini. Sedikit di luar dugaan karena dengan predikat sebagai tim yang sekarang terpuruk di dasar klasemen, mereka justru bertarung dengan sangat lepas, sangat terbuka, dan sama sekali tidak ada gambaran bahwa mereka adalah tim yang sekarang berada di urutan terbawah grup timur. Dan sayangnya dalam sisa 20 menit terakhir ini, Wamena juga sedikit disulitkan, direpotkan dengan ketika mereka sudah mulai sulit untuk melakukan kontrol emosi dengan bagus, dan Pasuruan juga sudah mulai menurunkan ritmenya, sehingga satu duel yang menarik yang kita lihat dengan impresif di babak pertama tidak lagi terulang dalam babak kedua ini. Sakera Mania cilik kita lihat membantu membersihkan tempat untuk dipukulnya para Sakera Mania yang hadir. Pancho Rotuno dan juga Ronnie Tri berada di depan bola. Rodrigo Moreira melambai-lambaikan tangannya meminta bola. Kali ini bagaimana Pancho Rotuno sudah melakukan tendangan gawang cukup keras. Tendangan gawangnya kembali memang mengarah kepada Rodrigo Moreira. Ada satu hal yang sangat menarik di babak kedua, Indra. Kita lihat bagaimana Pancho Rotuno lebih berinisiatif atau dia lebih berkonsentrasi di pertahanan. Tidak sama dengan di babak pertama tadi, dia begitu sering sekali untuk naik ke depan membantu serangan dan membantu gelandang-gelandang daripada Perskapas. Dan sekarang dengan keunggulan 2-1 di babak kedua ini, dia lebih fokus untuk pertahanan. Irfan Junaidi. Lemparan ke dalam kali ini sudah lakukan. Bagaimana Boka atau juga Bokai Fodai. Rodrigo Moreira. Bagaimana apa yang terjadi? Mencari bola kedua pemain ini. Pancho Rotuno kali ini melakukan satu overlapping. Sangat begitu cepat dia. Edi Sibung berebut bola dengan Herman Rontini. Masih Herman Rontini meninggalkan lapangan permainan. Inilah dia kapten kesebelasan Herman Rontini. Yang berada di sektor sebelah kiri dan selalu beradu teknik, beradu kecepatan dengan Edi Sibung. Penjaga sektor sebelah kanan dari Persekapas Pasuruan. Kembali lagi tekanan coba dibangun oleh para pemain dari Persekapas, berhasil digagalkan. Tarik kali ini mencari rekan-rekan untuk melakukan pergerakan. Sudah kirim bola dia, masih dapat dihalau bola. Dan kali ini cepat para pemain dari Persekapas. Kasan Soleh, bukan satu pelanggaran. Dan kali ini Oka Jor langsung berikan bola kepada Sandesia. Masih Sandesia berusaha dikawal oleh Heri Ismanto. Sandesia kali ini. Bagaimana perebutan bola yang terjadi antara Sandesia dan juga Heri Ismanto. Dan kali ini Sandesia harus berduel dia dengan Pancho Rotuno. Satu kontrol bola tadi. Hasep Dayat. Bagaimana dia dengan Oka John. Terlihat kurang setuju dengan keputusan asisten wasit Oka John. Inilah dia perebutan bola dari Asep Dayat dan juga Oka John. Sangat menarik tentunya drama-drama yang terjadi di pertandingan di sore hari ini. Kembali tekanan coba dibangun oleh para pemain Persekapas Pasuruan. Ada Tarik Koi yang tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada Rodrigo Moreira untuk bisa mengontrol bola atau juga melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Jorge Amaya selalu setia memberikan instruksinya dari pinggir lapangan. Andi Odang dikawal ketat dia oleh Yohanes Bagamayu atau juga Yohanes Kabagaimu. Sudah dilakukan lemparan ke dalam kali ini. Pelan-pelan para pemain Persekapas melalui Kasan Soleh kirim bola ke dalam kotak penalti dan peluang kali ini masih dapat ditutup. Bola yang mengarah kepada Rodrigo Moreira oleh Tarik Koi. Ya, pintar sekali kita lihat bagaimana Kasan Soleh melakukan passing atau crossing ke tiang dekat yang sudah ada Moreira. Namun kita lihat bagaimana kaki Tarik yang begitu panjang menghalau bola yang sudah ditendang oleh Moreira. Sehingga penjuru untuk Persekapas.
Pelan saja ternyata. Edgar Rolon kali ini kembali kepada Kasan Soleh berada dalam kotak penalti. Masih Kasan Soleh. Berhasil dihalau kali ini. Dan berusaha. Hampir saja. Peluang tadi. Edgar Rolon berusaha berikan bola kepada Rodrigo Moreira. Inilah dia Edgar Rolon dalam tayangan lambat sudah berada dalam posisi offside. Tempo permainan memang sudah semakin menurun di babak kedua ini. Dan tentunya inilah dia saat-saat yang bisa dimanfaatkan oleh kedua tim. Di mana konsentrasi pemain sudah pelan-pelan buyar dan bisa dimanfaatkan dengan satu penetrasi, satu tekanan-tekanan yang bisa membahayakan atau juga mencari peluang untuk bisa memperbesar atau juga menyamakan kedudukan di babak kedua ini. Charles Wolf, Rodrigo Moreira sampai cetak gol kedua bagi Persikapas Pasuruan. Masih berlari-lari dia mencari ruang, melakukan pergerakan. Arturo Villasanti tidak memberikan kesempatan kepada Sandesia untuk bisa mendapatkan bola. Oka John dan Rodrigo Moreira. Ini dia Oka John. Arturo Villasanti cukup tenang dia. Kali ini satu serangan yang cukup dibangun. Satu sliding yang begitu bersih dari Oka John. Menuju Sandesia. Ada Heri Ismanto. Masih para pemain dari Persekapas menghalau gerakan dari para pemain Persiwa Wamena. Kasan Soleh kali ini dorong bola pelan saja. Edgar Rolon masih dapat dihalau dengan baik oleh Yohanes. Dengan penampilan seperti ini sulit untuk dipercaya bahwa tim sekelas Persiwa Wamena bisa bertengger di puncak klasemen. Dan saya juga mencermati bagaimana duel mereka melawan tim yang sekarang berada di juru kunci klasemen Grup Timur. Mereka memainkannya dengan situasi yang benar-benar di bawah tekanan. Sehingga kelas mereka sebagai pemuncak klasemen tidak begitu kelihatan sore hari ini. Terjadi pelanggaran antara Tarik dan juga Asep Dayat. Dua sahabat setia tentunya di sore hari ini. Coba mencari-cari peluang di 15 menit terakhir pertandingan ini para pemain-pemain dari kedua tim. Dan kali ini kembali lagi Asep Dayat seperti memiliki motivasi tersendiri dari seorang Asep Dayat yang tampil begitu terengginas sejauh ini. Febrian lemparan ke dalam kali ini bagi Persikapas Pasuruan. Asep Dayat yang mendapatkan bola. Masih Asep Dayat. Asep Dayat kali ini coba melakukan pergerakan. Kembalikan lagi dia bola kepada Kasan Soleh. Kali ini maksudnya menuju pergerakan dari... Terjadi tarik-menarik antara Oka John dengan Andi Odang. Itu duel yang tidak pernah berhenti sejak babak pertama tadi digulirkan. Dan kita melihat bagaimana Amaya terus reaktif di pinggir lapangan. Ya, setelah bagaimana suatu keputusan yang saya pikir sia-sia ya apa yang dilakukan Edi Sibung menendang bola yang sudah ditiup yang dinyatakan pelanggaran oleh wasit. Ya ini adalah resiko dan dia harus menerima kartu kuning yang pertama untuk dirinya. Berada dalam kotak penalti kali ini para pemain Persiwa Wamena dihalau saja tanpa memberikan kompromi sedikit pun. Para pemain Persikapas memang lebih terfokus untuk menjaga pertahanannya di 12 menit terakhir waktu normal babak kedua. Edi Sibung, pemain yang mendapatkan kartu dari wasit M. Agus, mencoba mencari celah anak-anak Persiwa Wamena yang saat ini mengambil inisiatif penyerangan, mengambil ritme permainan untuk melakukan tekanan demi tekanan untuk mencoba meraih poin satu dari pertandingan tandangnya. Pelan-pelan mencoba melakukan ball possession para pemain dari Persiwa Wamena kali ini. Herman Rontini langsung saya kirim bola ke dalam kotak penalti, masih dihalau oleh Heri Ismanto. Coba kali ini satu serangan balik dibangun oleh Persekapas melalui Edi Sibung. Masih Edi Sibung kali ini. Pelan saja dia ke belakang. Mencoba pelan-pelan para pemain dari Persikapas Pasuruan. Kembali lagi
lakukan ball position, mencoba menarik para pemain Persiwa Wamena. Febrian, masih Febrian kali ini. Sayang sekali tadi, maksudnya Rodrigo Moreira berhasil merebut bola. Edi Sibung kali ini langsung saja dia merubah arah kepada Kasan Soleh. Masih Kasan Soleh yang berusaha mengejar bola, dikuasai sepenuhnya kali ini oleh Kasan Soleh. Terlihat meminta bola di kejauhan, ke tiang jauh, lebih dekat kepada gawang Charles Wolf. Percobaan pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Persekapas masih belum bisa mengelabui ataupun juga memberikan satu tekanan kepada barisan pertahanan Persiwa Wamena. Igede Sukadana masuk menggantikan Asep Dayat. Dengan dimasukkan ini apakah yang bertanda lebih terfokus untuk menjaga lapangan tengah dari Persekapas Pasuruan. Ya, kita melihat memang secara fisik stamina Asep Dayat sudah mulai menurun karena dengan pergerakan yang super aktif sejak kick off, beredar di sektor kiri, di sektor kanan pertahanan Wamena. Saya pikir satu keputusan yang juga jitu dari Amaya untuk menarik keluar Asep Dayat dengan memasukkan satu gelandang muda yang juga energik, Igede Sukadana. Kembali lagi satu pergantian pemain. Bagaimana kita lihat Sugianto masuk di babak kedua ini. Menggantikan Immanuel Patwa. Sudah 3 pergantian pemain dilakukan oleh Coach Joko Susilo. Mencoba dia mencari cara, mencoba dia mencari taktik untuk bisa menyamakan ketertinggalannya. Kasan Soleh kali ini cepat dia berada dalam kotak penalti. Belum bisa menembus kotak penalti Kasan Soleh. Perebutan bola. Sudah satu pelanggaran jelas tadi dilakukan oleh Rodrigo Moreira. Cepat kali ini. Bagaimana Onorionde atau juga Oka John. Arturo Villasanti. Bagaimana sudah terfokus untuk melakukan sapu bersih setiap bola yang mendekati kotak 16 dari Persekapas Pasuruan. Iya, tentunya kita Rendra dengan memasuki waktu ke menit ke 82. Bagaimana sekarang Amaya lebih memfokuskan bagaimana koordinasi untuk pertahanan ya. Apabila memang mereka tidak bisa untuk kembali mencetak gol, poin atau skor 2-1 ini udah cukup baik hasilnya. Hanya menyisakan seorang Rodrigo Moreira di depan para pemain Persekapas. Yang lainnya menumpuk di jantung pertahanan. Yang cepat kali mencoba satu serangan balik. Sebelum bisa, bagaimana Yesaya menjadi palang pintu dan sebaliknya para pemain dari Persiwa Wamena berusaha keluar untuk melakukan tekanan di 10 menit terakhir ini. Satu kerjasama yang sangat baik diperagakan oleh anak Persiwa Wamena. Sayang tendangan yang tadi coba dilakukan oleh Sunday Sea masih terlalu pelan dan masih melebar di sebelah kanan dari gawang Roni Tri Presnanto. Ya, kita melihat bagaimana anak-anak Wamena sepertinya dihantui untuk harus sesegera mungkin bisa menyeimbangkan keadaan. Sehingga sederet peluang yang mereka temukan, yang mereka munculkan, kerap mereka selesaikan dengan tergesa-gesa. Sehingga ketidaksabaran ini membuat mereka sulit sepertinya untuk bisa menciptakan gol-gol balasan. Edgar Rolon dan juga Irfan Junaidi masih terpincang-pincang dia. Inilah dia Pancho Rotuno dengan tendangan gawangnya begitu keras mengarah kepada Rodrigo Moreira, tapi memang ada Onorionde. Kembali kali ini coba tekanan dilakukan oleh para pemain Persekapas Pasuruan sudah meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Edi Sibung dan juga Persekapas Pasuruan. Sudah sangat melambat tempo permainan dan juga sudah semakin turun stamina dari para pemain. Dan kita juga melihat bagaimana anak-anak Pasuruan dengan cerdas bisa mendelay untuk bisa memaksimalkan sisa-sisa waktu ini.
Peluang kali ini coba dibangun oleh Persikapas Pasuruan. Masih mendapatkan, sudah berada dalam posisi offside. Bagaimana asisten wasit 2 Budiarto telah mengangkat bendera. Ya sayang sekali sebenarnya dilakukan Andi Odang. Sebenarnya dia udah bersiap-siap untuk melakukan tendangan ke tiang jauh, Rendra. Namun dengan munculnya Irfan dari belakang, dia lebih berinisiatif memberikan umpan. Namun memang keputusan wasit sangat tepat. Irfan Junaidi akan duel dia dengan Sugianto, pemain yang baru masuk. Saya pikir apa yang dilakukan oleh Irfan Keras ya. cukup keras tadi. Seharusnya Agus memberikan 1 kartu kuning untuk tackling yang membahayakan pergerakan dari Sugianto tadi. Masih memiliki 5 menit. Waktu yang cukup panjang bagi para pemain Persiwa Wamena. Satu sundulan kali hampir saja membentur mistar sundulan dari Sugianto. Tipis peluang dari Persiwa Wamena di menit-menit akhir babak kedua ini. Ya, satu hal sebenarnya memang ditakutkan oleh Amaya di menit-menit akhir selalu pemain-pemain dari Pasuruan kehilangan konsentrasi. Bagaimana kita Sugianto sangat-sangat sedikit sekali mampu mencetak gol di menit-menit akhir. Kita lihat bagaimana ya peluang yang didapat sangat-sangat baik, dan inilah peluang yang terbaik yang didapat Sugianto setelah dia masuk. Ya, satu asis yang bagus dari Peter Rumaropen tadi, dan kita melihat dengan postur yang jauh lebih jangkung. Bagaimana Edi Boke tadi melakukan sundulan, menerpa tanah, dan bola mantulnya gagal dimaksimalkan oleh Sugianto tadi. Charles Wolf keluar dari sarangnya dan satu tendangan lob masih melebar, masih belum menemui sasaran dari Andi Odang. Ya, sebenarnya satu keputusan yang sangat baik, Rendra. Kita lihat bagaimana Andi Odang melihat posisi dari kiper telah jauh dari gawang, sehingga dia juga melakukan tendangan lob ke gawang, namun memang belum tepat arahnya. Kembali terperangkap dalam posisi offside. Rodrigo Moreira, kita lihat dalam tayangan lambat. Ya, dalam sudut pandang yang sempit, agak aneh memang melihat keputusan asisten wasit memutuskan bahwa situasi itu adalah situasi yang offside. Kita lihat bagaimana dengan sisa waktu yang kurang dari 5 menit, para pemain sudah bermain dengan naluri permainan sepak bolanya saja. Sudah tidak berada dengan skema 3 permainan yang diterapkan melalui taktik strategi yang seperti di babak pertama atau di awal-awal babak kedua. Coba lakukan tekanan, kali ini tarik, langsung saja mengirim bola ke dalam kotak penalti. Masih tersisa waktu yang cukup panjang dengan waktu 3 menit bagi Persiwa Wamena untuk melakukan tekanan demi tekanan. Kali ini cepat, Rodrigo Moreira, masih Rodrigo Moreira. Kawal ketat dia oleh Honorionde John atau juga Oka John. Pelan kali ini Edgar Rolon berusaha mendelay bola. Ada Kasan Soleh, dorong saja kembali ke Kasan Soleh. Para pemain dari Persikapas Pasuruan merubah arah Edi Sibung yang dituju. Kembali kali ini bola dikuasai oleh Persiwa Wamena. Bisakah masih dapat dihalau oleh anak-anak Persikapas Pasuruan? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi antara Herman Rontini dan juga Edi Sibung? Terjadi insiden di menit-menit akhir babak kedua ini. Mudah-mudahan saja faktor kelelahan dan juga faktor stamina semakin menurun tidak membuat emosi meluap-luap dan juga emosi yang meledak yang merugikan baik pribadi ataupun juga tim yang bertanding di sore hari ini. Ya, tidak jelas terlihat oleh kita, Rendra, apa yang terjadi sebenarnya. Memang terjadi sebenarnya sebelumnya dorong-dorongan antara Edi Sibung dengan Herman Rontini. Ya, kita mengharapkan hal ini tidak terjadi. Memang ya emosi, Rendra, di menit-menit akhir gini memang harus selalu bisa dipertahankan atau dijaga. Ya. Oh, tendangan terlihat ya. Memang ada memang gerakan yang disengaja oleh Edi Sibung. Satu gerakan kedutan dari kaki kanan Edi Sibung menerpa perut dari Herman Rontini. Jorge Amaya tidak henti-hentinya dari pinggir lapangan, terus memberikan instruksi kepada anak asuhnya di Persikapas Pasuruan, Ladia Edi Sibung. Lemparan ke dalam kali ini coba dilakukan bagi Persiwa Wamena yang hanya memiliki waktu kurang dari 60 detik di waktu normal. Mencoba melakukan tekanan para pemain dari Persiwa Wamena. Langsung saja cepat dia. Bagaimana Sandesya kali ini? Ada Pancho.
langsung menutup pergerakan. Kembali bola dikuasai bola. Langsung saja kali ini Ronnie Tri menunjukkan kelasnya dengan menjemput bola sambil terbang dia. Ya, ini adalah menit-menit yang sangat rawan dengan gol dan juga rawan dengan kericuhan. Karena dalam beberapa momentum saya melihat jarak wasit M. Agus dengan titik kejadian terkesan agak jauh. Dan ini bisa memicu, menyulut terjadinya kerusuhan. Andi Odang, kita lihat. Hanya kurang dari beberapa detik lagi waktu normal akan berakhir. Satu pergantian pemain untuk mendelay waktu dilakukan oleh Jorge Amaya. Kita lihat bagaimana Supriyadi dimasukkan untuk menggantikan seorang penyerang Andi Odang. Andi Odang juga kita lihat berusaha mendelay dan Yesaya berusaha mendorong seorang Andi Odang. Inilah dia trik-trik yang sering terjadi tentunya di lapangan hijau. Febrian juga berusaha mengawal seorang Andi Odang. Supriyadi. Berapakah tambahan waktu dari babak kedua ini? Kita lihat Sandesia, Boca yang berada dalam kotak penalti. Masih tersisa 2 menit lagi. Tambahan waktu bagi Persiwa Wamena. Dan akankah kemenangan 3 kali berturut-turut atau juga 4 kali berturut-turut yang telah dicamkan oleh Persiwa Wamena harus tumbang di Stadion R. Sudarsono Pasuruan kali ini, di mana mereka harus menelan kekalahan dari tim yang berada di posisi juru kunci. Satu hal yang sangat menarik tentunya bagaimana tim yang berada di posisi puncak harus takluk di sore hari ini. Dan yang menaklukkannya adalah Persekapas Pasuruan yang berada di posisi juru kunci. Kesempatan terakhir saya pikir. Kita melihat bagaimana Charles Wolf sudah berada di garis tengah. Apakah akan terjadi drama di sini? Gimana Honorionde juga peluang terakhir kali ini dan hampir saja. Inilah dia, kita lihat sudah menjadi satu peluang bagi tim Persiwa Wamena. Ya, kita sebenarnya ini bukan pemain Persiwa yang melakukan heading, ya justru malah saya pikir di sini Villasanti yang melakukan heading. Oleh karena itu tendangan penjuru untuk Persiwa Wamena. Kembali lagi ini menjadi peluang terakhir Peter Rumaropen bersama Persiwa Wamena. Bisakah mereka mencuri 1 poin ataukah mereka harus takluk di Pasuruan? Saat yang kritis saya pikir. Hampir seluruh pemain dari Persiwa Wamena maju untuk membantu serangan. Detik-detik terakhir kita lihat wasit M. Agus sudah melihat peluitnya. Satu serangan balik kali ini cepat dilakukan oleh Persekapas Pasuruan. Bisakah mereka mencuri gol di menit-menit akhir untuk memperbesar keunggulan dan menjadi 3-0 dan sebuah gol di menit-menit akhir membuat Charles Wolf harus mengambil kembali bola. Sebuah gol yang merubah kedudukan menjadi 3-1 untuk Persekapas Pasuruan. Bagaimana sebuah drama terjadi. Tim yang berada di posisi puncak grup 2 wilayah timur Liga Jarum Indonesia 2007 harus takluk dari tim yang berada di posisi juru kunci. Satu hal yang sangat luar biasa terjadi di Pasuruan sore hari ini. Ya, satu hal yang sangat menyesalkan tentu saja buat Persiwa Wamena. Kita melihat bagaimana super sub Supriyadi, satu keputusan yang juga tidak hanya sekedar mendelay permainan dari Jorge Amaya, tetapi Supriyadi yang masuk menggantikan Andi Odang justru menyumbangkan gol yang ketiga untuk Pasuruan. Sebuah skor yang benar-benar di luar dugaan. Bagaimana sebuah tim yang berada di posisi juru kunci bisa menaklukkan sebuah tim yang bertengger di puncak klasemen. Ya, baru saja wasit M. Agus meniupkan peluitnya dan sudah berakhirlah pertandingan di sore hari ini dari Stadion R. Sudarsono Pogar, Bangil, Pasuruan. Kita lihat Pancho Rotuno yang kita sebut hari ini dari from zero to hero dan menjadikan sebuah gol bunuh dirinya bisa menjadikan dengan gol spektakulernya dan akhirnya Rodrigo Moreira dan juga
sebuah gol di menit-menit akhir membuat Persekapas unggul 3 atas Persiwa 1. Dan mitra sepak bola, jangan kemana-mana, kita akan membahas jalannya pertandingan di babak kedua setelah pesan-pesan berikut ini.